Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang hardware, sekarang kita akan mempelajari tentang software perangkat jaringan komputer atau perangkat lunak jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk dapat melihat dan mengetahui tentang host mana saja yang terhubung di antara satu komputer dengan komputer lain, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan dan beberapa fungsi lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari perangkat lunak jaringan. Setiap pengguna bisa menggunakan selain dari ini, tergantung kebutuhan dan kemantapan dari setiap user atau pengguna. Nah, yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas 5 ini dari fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah mikrotik. Mikrotik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok digunakan untuk USB, provider hotspot, dan warnet. Ini cocok untuk membuat jaringan skala besar maupun skala kecil. Nah, fungsinya pengaturan koneksi internet dapat dilakukan secara terpusat dan memudahkan untuk pengelolaannya. 2. Konfigurasi LAN dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan PC Mikrotik Router OS dengan hardware requirement yang sangat rendah. 3. Blocking situs. 4. Pembuatan PPOP server. 5. Billing hotspot. Dan keenam adalah memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Ini untuk memisahkan, jadi bisa untuk membagi. Berikutnya, fungsi Angry IP Scanner dapat melakukan scan port dan juga alamat IP, menjaga jaringan agar tetap stabil, mencari tahu dan mengawasi error maupun dengan memanfaatkan troubleshooting. Jadi troubleshooting itu dapat mencari tahu mana aja yang error. Dengan cara di troubleshooting kita mencari misalkan ada permasalahan jaringan. Nah, troubleshooting menggunakan software ini nanti akan ketemu permasalahan apa yang terjadi, penyebabnya apa. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, maka kita akan mencari solusinya dan dapat mendeteksi sebuah jaringan yang ingin mencoba meretas sebuah data pada sebuah komputer. Ini bisa kita misalkan kok ada yang mau masuk ke jaringan kita lah, kita bisa tahu menggunakan Angry IP Scanner. Kemudian fungsi Dude dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang telah terhubung. Dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang telah terhubung dengan basis subnet. Dapat digunakan untuk memetakan dari jaringan komputer. Dan yang keempat, memberikan sebuah peringatan apabila terjadi error maupun troubleshooting. Jadi intinya dari semua software ini adalah kita akan mengamankan jaringan kita dan juga memberikan solusi ketika ada permasalahan. Dan dari berbagai macam software ini, jika kita install software ini, kita bisa memberikan ini troubleshooting apabila ada permasalahan. Nah, tergantung dari fungsinya masing-masing dari software itu. Ada yang fungsi Microsoft Network Monitor, fungsinya ini bisa dibaca ya, dapat mengangkat, melihat, dan dapat menganalisis semua proses yang ada pada sebuah jaringan, dapat mengawasi wireless yang sedang bekerja, dapat mengatasi semua masalah jaringan yang terdapat pada sebuah jaringan maupun pada sebuah aplikasi jaringan. Dan yang terakhir, fungsi Nmap dapat melihat status dari konektivitas, dapat mengidentifikasi berbagai aplikasi yang digunakan untuk menjalankan servis, dapat digunakan sebagai security scanner yang bisa mendeteksi berbagai port yang terbuka, dapat mengidentifikasi dari versi sistem operasi yang terdapat pada sebuah komputer. Nah, itu adalah fungsi masing-masing dari software. Nah, untuk penggunaannya tergantung pengguna ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, dari fungsi ini mana sih yang cocok buat yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian disuruh menginstal sebuah jaringan, jadi itu kemantapan dari user itu sendiri.
setiap software itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini software ini cocok untuk pengguna ini, kamu harus menggunakan ini. Jadi tidak bisa memaksa pengguna lain untuk menggunakan software yang kita gunakan. Karena apa? Tergantung kemantapan dari pengguna lain dan kecocokan, dan biasanya adalah kemudahan dalam mengaksesnya. Seperti itu ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa untuk belajar kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.